Gimana nggak bikin nasi sebakul habis? Kalau dagingnya aja, juicy, lembut, nggak keras sama sekali. Bumbunya berempah, gurih, dimakan bareng remahan lengkuasnya enak banget. Ada 3 tips cara membuat ayam goreng lengkuas yang enak dan anti gagal. Yang mau tahu caranya, tonton terus videonya sampai selesai. Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Dapur Karani. Pertama-tama, aku siapkan 1 kilo daging ayam. Di sini aku pakai bagian dada karena ini favorit suamiku. Untuk tips yang pertama, pastikan daging ayamnya sudah dicuci sampai benar-benar bersih secara berulang, supaya nanti saat dimasak tidak bau anyir atau darah. Jika perlu, marinasi dulu dengan air jeruk nipis, lalu bilas hingga bersih. Setelah itu, untuk bumbunya di sini saya pakai 8 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, 1,5 telunjuk kunyit, 1 ruas jari jahe, 2 batang serai, dan 140 gram lengkuas. Untuk bumbunya saya pakai 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh garam. Kemudian untuk bumbu yang akan di blender, sebelumnya aku potong perkecil supaya nanti lebih mudah saat di blender dan juga membuat blendernya lebih awet. Untuk bawang putihnya di sini saya potong lebih tipis karena biasanya lebih sulit halus, tapi teman-teman bisa sesuaikan dengan kekuatan blender yang teman-teman punya. Selanjutnya untuk serehnya di sini juga akan saya blender. Potong tipis-tipis serehnya supaya mudah saat dihaluskan. Untuk bagian serehnya yang saya pakai cuma bagian putihnya aja. Nah, setelah semua bumbunya selesai dipotong, selanjutnya masukkan semua bumbu yang sudah dipotong ke dalam blender. Untuk memblender bumbunya, di sini saya tambahkan secukupnya air, kemudian blender bumbu sampai benar-benar halus. Sisihkan dulu bumbunya. Selanjutnya untuk tips kedua, supaya lebih simple, di sini lengkuasnya akan saya blender. Jadi akan lebih hemat tenaga, hemat waktu, dan lebih praktis. Sebelumnya iris tipis dulu supaya saat di blender lebih mudah halus. Kebetulan stok yang ada lengkuasnya seperti ini, tapi kalau teman-teman mau pakai lengkuas yang merah muda, itu lebih mudah saat dihaluskan. Setelah selesai, kemudian masukkan lengkuas yang sudah dipotong-potong ke dalam blender. Dan untuk memblender, di sini saya tambahkan secukupnya air. Setelah itu, blender lengkuasnya sampai benar-benar halus. Untuk memblendernya butuh kesabaran, karena lengkuas ini kan keras. Bisa blendernya sambil di stop-stop supaya nggak panas. Lalu saya gabungkan bersama bumbu yang di blender pertama. Selanjutnya, siapkan wajan. Sebelum mulai memasak, jangan lupa berdoa supaya masakannya enak dan menyehatkan. Setelah itu langsung masukkan daging ayamnya ke dalam wajan dan juga bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan sambil dinyalakan api kompornya. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan ketumbar bubuk. Ini dari ketumbar yang sudah disangrai. Lalu saya haluskan dan juga masukkan gula, garam, kaldu bubuk dan ladanya. Kemudian aduk merata. Karena tadi sewaktu memblender saya sudah menambahkan air, jadi di sini tidak perlu ditambahkan air lagi. Bisa gunakan api kompor besar dulu, tunggu sampai mendidih. Lalu di sini saya gunakan tutup, opsional. Kemudian setelah mendidih, kecilkan api kompor supaya dasar dari wajannya nggak gosong karena menggunakan banyak bumbu. Sambil dibolak-balik ayamnya supaya bumbunya merata. Kemudian lanjut rebus ayamnya, tunggu sampai kuahnya menyusut. Nah, ini setelah saya rebus selama 25 menit. Bisa matikan kompornya dan tunggu sampai hangat. Dan setelah hangat, lalu saya ambil daging ayamnya. Pisahkan antara daging ayam dan bumbu-bumbunya. Kemudian untuk bumbunya di sini saya tiriskan karena masih banyak kandungan airnya sambil diperas-peras seperti ini. Selanjutnya, siapkan minyak goreng secukupnya untuk menggoreng ayam. Tips yang ketiga, tunggu minyak goreng sampai benar-benar panas. Setelah minyak benar-benar panas, kecilkan api kompornya.
baru dimasukkan ayam gorengnya. Gunakan api kompor sedang ke kecil, tunggu sampai sisinya kecoklatan, kurang lebih setiap sisi digoreng 3 menit, lalu dibalik. Setelah satu sisinya kecoklatan juga, lalu tiriskan ayamnya. Dan untuk menggoreng selanjutnya, jangan lupa bersihkan sisa gorengan sebelumnya, supaya gorengan selanjutnya nggak mudah gosong. Lanjut, di sini saya mau menggoreng bumbunya. Goreng bumbunya secara terpisah, karena kematangan dari ayam dan bumbunya itu berbeda. Jangan lupa sambil diaduk-aduk supaya matang merata. Cara menggoreng bumbu dari ayam lengkuas supaya nggak gosong, harus sering diaduk-aduk. Setelah mulai berubah warna, kecilkan api kompornya. Masak dengan api kompor kecil aja karena rawan gosong. Nah, setelah warnanya coklat tua seperti ini, jangan sampai menghitam, nanti gosong. Lalu tiriskan. Tunggu sampai minyak benar-benar turun. Setelah tiris, kemudian pindahkan ke piring saji. Nah, ini dia ayam goreng lengkuasnya sudah jadi. Alhamdulillah enak banget, apalagi dimakan sama nasi kuning. Untuk resep nasi kuningnya juga nanti akan aku share. Kalian tonton ya. Nasinya menul-menul. Untuk warna kuningnya aku pakai kunyit asli, tapi dengan cara yang lebih simple. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah varian masakan sehari-hari. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau suka dengan videonya, jangan lupa tinggalkan like. Jika ada komentar tentang masakan yang aku buat, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.